Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di pelajaran Quran hadis dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, ya, guru-guru kita kesehatan, dan semoga tetap diberi kekuatan, kekokohan sehingga dapat menjalani kehidupan ini di atas agama Islam dan wafat di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa sebagaimana sedia kala ya kita ingin belajar langsung di madrasah, ya. Maka kita memohon kepada Allah semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya, sehingga kita dapat belajar langsung secara tatap muka di madrasah. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yang mana di surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, bahwa kita diciptakan, ya, dengan proses penciptaan yang sangat luar biasa, dari saripati yang berasal dari tanah, ya, kemudian dirubah menjadi nutfah, air mani, lalu dia menjadi alaqah, ya, segumpal darah, menjadi mudghah, ya, daging, dan seterusnya sampai terbentuk sebuah makhluk yang berbentuk lain, ya, sebuah makhluk yang secara fisik terbentuk secara sempurna yang bernama manusia. Kemudian kita telah membahas tentang surah An-Nahl ayat 78, yang mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, ya. Dan manusia terlahir karena kasih sayang Allah, karena cinta kasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibunya itu dengan mudah bisa melahirkannya, ya. Lalu karena dia tidak mengetahui apa-apa, ya, tidak memiliki ilmu apapun, maka Allah jadikan baginya, ya, bagi manusia itu pendengaran, penglihatan, dan hati, sehingga dia mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas secara ringkas surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Nah, Tayyib. Ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Nah, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka
dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun, bahwa aku, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan atau akan menciptakan fil ardi khalifah, ya, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Para ulama menjelaskan ada beberapa makna, ya. Yang pertama, khalifah artinya pengganti. Jadi manusia akan selalu senantiasa bergantian di muka bumi. Yang satu hidup, setelah itu dia meninggal, yang lain lahir, seperti itu. Kemudian khalifah itu juga ditafsirkan oleh para ulama, ya, sebagai orang yang mendamaikan jika ada kerusakan atau jika ada perselisihan, maka dia mendamaikan perselisihan tersebut, ya, dan jika ada kerusakan maka dia yang memperbaiki kerusakan tersebut. Dan ada ulama yang berpendapat bahwa khalifah itu adalah artinya pemimpin, ya, pemimpin di muka bumi. Tayyib. Maka setelah mengatakan itu, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Apakah engkau akan menciptakan, ya, di muka bumi itu makhluk yang akan berbuat kerusakan padanya, ya? Jadi malaikat bertanya, apakah Allah akan menciptakan manusia di muka bumi sementara manusia itu nanti akan berbuat kerusakan di atas atau di muka bumi, ya? Ini bukan berarti malaikat membantah Allah, ya. Bukan berarti malaikat meragukan kemampuan manusia, tidak. Kata para ulama tafsir, ya, bahwa sebelumnya Allah sudah pernah menciptakan makhluk di bumi, yaitu jin, ya. Jadi jin pernah tinggal di bumi sebelum manusia diciptakan. Maka kemudian jin berbuat kerusakan, ya, di muka bumi itu. Makanya malaikat tanya, ya, karena jangan sampai makhluk yang akan diciptakan atau manusia ini juga sama seperti makhluk yang sebelumnya pernah tinggal di bumi, yaitu jin. Makanya malaikat tanya, apakah Allah akan menciptakan makhluk di situ yang akan berbuat kerusakan di muka bumi itu sendiri, ya, seperti itu. Baik. Wa yasfikud dima, dan makhluk itu manusia, ya, kelak juga akan saling menumpahkan darah, ya. Baik, para ulama tafsir juga berkata bahwa Allah, ya, ada kemungkinan bahwa Allah memberitahukan sifat-sifat manusia kepada para malaikat. Makanya malaikat tanya, ya, makanya malaikat tahu. Baik. Kemudian kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya, padahal kami itu selalu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala, ya, Allah berkata atau Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Begitu, ya. Jadi di balik penciptaan manusia yang tadi sifat-sifatnya telah disebutkan oleh para malaikat, dan memang betul, ya, manusia banyak yang berbuat kerusakan, manusia banyak yang menumpahkan darah, saling berperang, saling membunuh dan lain sebagainya. Namun di balik semua itu ada hikmah, ada tujuan penciptaan manusia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di ayat berikutnya, nah ini di antara hikmah kenapa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Baik. Perhatikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma kullaha. Maka Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam, ya. Semua nama. Ini juga termasuk semua bahasa kepada Nabi Adam. Semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama-nama benda, nama-nama makhluk yang ada di muka bumi semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, ya. Kemudian nama-nama benda itu Allah sodorkan kepada para malaikat, ya. Allah tawarkan kepada para malaikat, coba sebutkan ini apa namanya, seperti itu, ya. Faqala, lalu Allah berkata kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula, ya. Jadi benda-benda atau makhluk-makhluk
yang Allah ciptakan itu Allah sodorkan ke hadapan para malaikat, kemudian Allah berkata, ambiuni bi asma'i haula, coba sebutkan kepada saya, ya. Jadi Allah meminta malaikat untuk menyebutkan nama-nama dari makhluk atau benda yang Allah sodorkan tersebut, ya. Allah perlihatkan tersebut kepada para malaikat. Jadi coba sebutkan nama-namanya, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, kalau kalian jujur, seperti itu, ya. Kalau kalian memang benar atau kalian lebih baik dari manusia, seperti itu, ya. Maka apa jawaban para malaikat? Coba lihat. Ini diantara hikmah kenapa manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi, ya, yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Apa jawaban para malaikat? Qalu, mereka berkata, subhanak, maha suci engkau, ya. Qalu subhanak, maha suci engkau, ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu, kami tidak mengetahui apapun, ya, kecuali apa yang telah engkau ajarkan, seperti itu. Jadi Allah sudah mengajarkan nama-nama tersebut kepada manusia, yaitu kepada Nabi Adam. Sedangkan nama-nama tersebut tidak diajarkan kepada para malaikat. Makanya malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau, ya, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Begitu, ya. Jadi intinya di ayat ini sebenarnya masih ada lanjutannya, ya. Bahwa setelah itu Nabi Adam diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama semua benda itu di hadapan para malaikat, ya. Maka Nabi Adam pun menyebutkan semuanya, seperti itu. Nah, ini mengindikasikan, ya, bahwa manusia itu lebih atau mempunyai kelebihan dibanding para malaikat, ya. Allah jadikan manusia itu lebih utama daripada para malaikat, seperti itu, ya. Itu secara garis besar di surah Al-Maidah ayat surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Thayyib. Nah, sekarang kita masuk ke ini, surah Az-Zariyat ayat 56. Ini inti dari semua pembahasan kita dari awal, ya. Jadi setelah manusia diciptakan dengan proses penciptaan yang sangat luar biasa, ya, kemudian diberikan pendengaran, penglihatan dan hati agar mampu memahami ayat-ayat Allah. Lalu manusia itu diajarkan oleh Allah, ya. Nabi Adam itu diajarkan berbagai macam ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini salah satu kelebihan manusia dibanding para malaikat. Thayyib. Maka di surah Az-Zariyat ayat 56, disinilah inti, ya, mengapa manusia diciptakan. Disinilah intinya, ya. Ketika ditanyakan untuk apa manusia diciptakan, maka ada di sini jawabannya. Surah Az-Zariyat. Naam. Surah Az-Zariyat. Tayyib. Hadza. Naam, surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat 56. Tayyib. Hadza. Ya. Kita baca. Dan ini dihafal, ya. Ini tugasnya dihafal surah Az-Zariyat ayat 56. Dihafal beserta artinya. Sekali lagi, dihafal beserta artinya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan, thayyib. وَمَا خَلَقْتُ, dan tidaklah aku ciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Thayyib. Kata kuncinya di sini. Jadi mengapa manusia diciptakan? Mengapa jin diciptakan? Kita tidak bicara jin, ya, karena bukan alam kita. Thayyib. Sekarang yang menjadi inti pembahasan kita adalah tujuan penciptaan manusia, ya.
Mengapa setelah tadi diciptakan dari proses yang luar biasa, kemudian dilengkapi dengan penglihatan, pendengaran dan hati, ya. Lalu Allah ajarkan nama-nama, Allah ajarkan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada makhluk lain. Nah, kenapa itu semua dilakukan oleh Allah? Apa tujuan manusia diciptakan? Jawabannya ada di ayat ini. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Baik. Jadi kata kuncinya ada di liya'budun, agar mereka beribadah. Difahami ya? Jadi tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Oleh karena itu kalau kita faham tujuan ini, maka kita tidak akan salah dalam menjalani kehidupan, ya. Mengapa Allah ingatkan tujuan penciptaan manusia? Ya, karena dengan ilmu Allah yang maha luas, Allah tahu bahwa nanti ada manusia yang lupa untuk apa dia diciptakan. Bahkan ada manusia yang sama sekali tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Akhirnya hidupnya habis di hal yang sia-sia, ya. Hidupnya habis untuk olahraga, hidupnya habis untuk rekreasi, hidupnya habis untuk mencari-cari harta, ya. Memang olahraga tidak dilarang. Silakan berolahraga, bermain bola, bersepeda, tidak dilarang. Tapi kalau bermain bola berjam-jam kita mampu, bersepeda berjam-jam kita mampu, namun untuk sholat, berdiri sholat saja, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat kita sudah mengeluh, maka berarti kita tidak faham apa tujuan penciptaan kita, ya. Rekreasi, tamasya, ya, piknik itu boleh, silakan, ya. Namun jika lautan yang luas mampu diseberangi, gunung yang tinggi mampu didaki, ya, tapi masjid di dekat rumah tidak pernah didatangi, ya. Kaki itu rasa berat sekali mau melangkah ke masjid. Berarti kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan, ya. Kita belum paham untuk apa kita diciptakan. Begitu pula mencari-cari harta, boleh saja, ya, silakan berusaha, ya, jadi pengusaha, ya. Kita mencari uang, mencari harta, karena banyak ibadah-ibadah yang harus dilakukan dengan harta. Contoh zakat, ya, sedekah, infak, haji, umroh, kurban dan lain-lain, ya. Itu semua butuh harta untuk melakukan ibadah tersebut. Tapi kalau sudah dapat penghasilan, ya, harian, mingguan, bulanan, tahunan, namun ternyata tidak pernah bayar zakat, tidak pernah infak, ya, kikir, bakhil, ya. Kemudian tidak tidak pernah berkurban, ya, maka berarti kita belum paham untuk apa kita diciptakan. Jadi sekali lagi, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita, ya. Semoga bisa difahami dan jangan lupa untuk menghafal surah Az-Zariyat ayat 56 beserta artinya. Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.